Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita masih di tema 2 subtema 2 ya, yaitu pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pembelajaran keempat yaitu melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerak kepala, tangan, dan kaki itu bisa dijadikan sebuah tarian ya. Gerakan kepala, tangan, dan kaki dapat digabungkan membentuk sebuah tarian. Nah, agar gerakan kompak, lakukan dengan hitungan. Jadi, gerakan kepala, tangan, dan kaki itu bisa dijadikan sebuah tarian. Tariannya yang sangat indah dan kompak, maka dilakukan dengan cara hitungan. Contohnya, gerakan layang-layang menggabungkan gerakan kepala, tangan, dan kaki. Nah, pada bagian tangan itu kita seolah-olah sedang memegang senar layangan. Nah, pada gerakan kaki itu sedang melangkah ke depan, ke belakang, ke samping, ke kanan, ke kiri, atau bisa saja kepala kita menengadah ya, menghadap ke langit atau menunduk atau menengok kiri dan kanan, itu bisa ya. Selanjutnya yaitu ayo praktikan gerakan berikut ya, lakukan gerakan hitungan 1 sampai 8. Nah, 1 itu dari tangan kiri ke kanan, tangan kiri ke kanan, 1 2 3 4, kemudian 5 6 7 8 ya. Jadi ini ada gerakan kaki, tangan, dan kepala. Kemudian selanjutnya menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Sebenarnya kalian sudah tahu ya keragaman benda ya. Kamu dapat menceritakan kembali isi teks yang telah kamu baca. Nah, kita dapat bercerita dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah keseluruhan teks dengan seksama lebih dahulu. Nah, seksama itu apa? Yaitu bacalah dengan teliti ya. Kemudian catatlah informasi penting yang ada pada teks yang kamu baca. Contohnya, air merupakan benda cair. Nah, benda cair tidak dapat disentuh. Jika disentuh, maka tangan kita menjadi basah. Seperti itu. Itu contoh informasi-informasi tentang benda cair. Kemudian ingat kembali kata-kata yang berkaitan dengan keragaman benda. Contohnya wujud, bentuk, ya, ukuran, tekstur, ya, permukaannya halus atau kasar. Ya. Lalu tuliskan isi teks dengan bahasamu sendiri. Jadi tulis sesuai dengan yang kamu ingat. Selanjutnya menghitung perkalian menggunakan tabel perkalian. Nah, hasil perkalian dapat dihitung menggunakan tabel perkalian. Misalnya yang akan dicari dari 3 kali 7 sama dengan 21, carilah bilangan pada garis ketiga yang sejajar dengan kolom ke-7. Contoh, perhatikan. Nah, itu dari kiri itu ya. Itu ada tanda perkalian X ya, tanda perkalian. Ke bawah ada 1 2 3, kemudian ke kanan ada 1 2 3 4 5 6 sampai dengan 10. Kemudian ini 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikalikan dengan 2 sama dengan 2. 1 dikalikan dengan 3 sama dengan 3, dan seterusnya sampai ketemu dengan 3 dikali 7, yaitu ini di bawah angka 3 ya. Bawah angka 3, kemudian yang di atas angka 7, maka kita tarik ke bawah ketemu dengan angka 21. Seperti itu. Nanti Pak Riza jelaskan dengan video selanjutnya ya. Kemudian contoh seperti ini. Ayo temukan 4 dikali 5, 6 dikali 7, dan 8 dikali 9. Nah, nanti Pak Riza cari video selanjutnya atau buat video selanjutnya tentang ini ya, supaya kalian lebih paham. Karena kalau misalkan seperti ini saja, nanti kalian susah memahaminya. Nanti Pak Riza lebih buat yang lebih mudah. Kemudian
Menceritakan isi teks pendek secara lisan. Isi teks dapat diceritakan kembali secara lisan. Lisan itu apa Pak lisan? Lisan itu kita berbicara, lisan secara berbicara ya. Ya, bacalah atau dengarlah teks dengan seksama. Buatlah catatan mengenai informasi pada teks. Berceritalah dengan bantuan catatan tersebut. Jadi kalian menceritakan dengan lisan, jadi dengan mengucapkan. Ya, kemudian buatlah catatan mengenai informasi pada teks. Ya, informasi apa saja yang ada di pada teks tersebut. Kemudian berceritalah dengan bantuan catatanmu tersebut. Pertama berarti kalian membaca teks dulu. Kemudian dicatat yang penting-penting. Oh ternyata benda cair itu contohnya kayak minyak, oli, air teh, ya. Kemudian baru kalian bercerita, ya. Pada nomor 3 berceritalah dengan bantuan catatanmu. Jadi kalian bercerita dengan catatanmu sendiri, ya. Kemudian menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Yang pertama yang boleh dilakukan adalah berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Kedua, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Dan yang tidak boleh, yang pertama, bermain hingga lupa waktu. Kalian asik bermain tetapi lupa waktu. Waktunya mandi, kalian masih bermain. Waktunya beribadah, kalian masih bermain. Waktunya belajar, kalian masih asik bermain. Itu tidak boleh ya. Dan yang kedua, membantah nasihat orang tua. Membantah itu artinya menolak nasihat orang tua, berani dengan orang tua. Itu tidak boleh ya. Kita harus patuh kepada orang tua, terutama mama dan papa. Kemudian menjelaskan kosakata tentang keragaman benda. Kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda bermacam-macam, misalnya wujud benda dan kegunaan benda. Wujud benda antara lain benda padat, cair, dan gas. Kegunaan benda juga bermacam-macam. Ya, ayo tuliskan kosakata yang tentang benda-benda di sekitar musik. Jelaskan tentang makna kosakata tersebut. Dia menyebutkan manfaat aturan di rumah. Manfaatnya apa sih aturan di rumah? Yang pertama, aturan di rumah harus dipatuhi setiap anggota keluarga. Jika di rumah berarti anggota keluarga ya. Aturan dibuat agar terciptanya suasana yang damai, yang nyaman, ya. Ayo sebutkan aturan di rumahmu. Nah, nanti kalian mencatat ya aturan apa saja sih yang ada di rumah kalian, karena pada aturan rumah itu berbeda-beda antara aturan rumah kamu dan teman yang lainnya. Maka nanti pada tugas kan mencatat aturan-aturan yang ada di rumahmu. Dan menentukan perkalian dengan hasil tertentu. Sebuah bilangan dapat merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan yang berbeda. Penyelesaiannya ada satu, bantuan gambar, kedua bantu tabel perkalian ya. Bantuan gambar dan tabel perkalian. Ya. Menyelesaikan permasalahan tentang perkalian. Nah, perkalian juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bacalah cara pengerjaan soal di buku beserta penyelesaiannya. Nah, nanti di buku ada ya, nanti kalian bisa baca dan nanti lihat videonya pada yang akan dibuat. Ya, nanti kalian bisa mencermati video tersebut. Contohnya, Lani mempunyai 4 kotak manik-manik. Ya, setiap kotak berisi 8. Berapa banyak manik-manik seluruhnya? Maka 4 kotak berarti 4 dikali 8. Berarti 8-nya yang ada 4. Berapa? 4 kali 8 20. 4 kali 8 berapa? Oh bukan 20, 32. Seperti itu ya. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah.